Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Senang hati ini ibu-ibu sekalian, bahagia hati ini melihat betapa umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersemangat dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bersemangat dalam mengikuti jejak-jejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak manusia, kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk duduk di majelis ini, belajar bersama-sama, belajar Al-Qur'an bersama-sama, kajian bersama, membahas ilmu agama. Kita patut untuk mensyukurinya. Walaupun banyak sekali kesulitan, banyak sekali rintangan yang kita hadapi dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Tapi ini merupakan sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Walaupun mungkin tadi kita melihat banyak yang mungkin baca Al-Qur'annya masih belum lancar, masih gradul-gradul, tapi itu dijanjikan sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walladzi yaqra'uhu wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajra. Orang yang mau membaca Al-Qur'an, Bu, walaupun bacanya itu gradul-gradul, terseret-seret, tapi dapat keistimewaan apa, Bu? Dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala, Bu? Pahala ia membaca Al-Qur'an itu sendiri, yang kedua adalah pahala susah payahnya ia dalam membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita itu ndak bisa, kita malu kemudian tidak mau ngaji. Tapi justru kita itu ndak bisa, lebih semangat lagi ben kita bisa, dan nanti akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya adalah salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, seluruh umat beliau yang setia mengikuti beliau di atas kebenaran sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala,
Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pernah dengar nggih, Bung nggih? Pernah dengar? Pernah nggih? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami jadikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka mungkin banyak dari kita yang memahami itu akhlaknya Rasulullah. Itu kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata tidak sampai situ aja. Tidak hanya seputar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semua aspek kehidupan yang kita jalani di dunia ini, itu kita bisa meneladani, kita bisa mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari akidah, dari ibadah, ya, bagaimana ketika beliau sholat, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau membaca Al-Quran, bagaimana beliau membayar zakat. Kemudian juga dalam muamalah beliau, bagaimana muamalahnya kepada keluarganya, kepada tetangganya, Ibu nggih, kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau. Bahkan bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang non muslim. Itu semua digambarkan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahkan kalau kita itu tidak mencari teladan, tidak mengikuti teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kira-kira cukup napa mboten, Bu? Kalau kita hanya berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira cukup napa mboten? Kita tidak berteladan kepada siapapun, kita enggak mengikuti siapapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup napa mboten kira-kira? Cukup. Memangnya cukup. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu nggih. Memangnya kita bercontoh kepada Rasulullah saja bisa cukup. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kenapa, Bu? Karena kita jarang baca. Bahkan mungkin di sini kira-kira ada yang sudah pernah baca sirahnya Nabi dari awal sampai akhir, Bu? Dari lahir beliau sampai wafat beliau semua pernah dibaca? Enggak pernah, nggih. Dari awal sampai akhir, Bu? Lengkap napa mboten kira-kira? Apakah semua buku sirah beliau sudah kita baca? Tentu saja tidak. Maka kalau kita itu sebenarnya pengen mendalami kepribadian beliau, akhlak beliau, keseharian beliau, maka kita akan menemukan teladan yang terbaik adalah teladan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri beliau, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menggambarkan seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Ya, ketika ditanya, oh ya Aisyah, bagaimana tuh akhlaknya Nabi itu? Jawabannya pendek, Bu, Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kita pengen tahu bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat kepada Al-Quran. Begitu mulianya akhlak beliau, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampun hafal, Bu? Dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Nabi SAW itu ada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya. Maka kalau kita pengen mengkaji, kita pengen memperdalami bagaimana teladan Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan teladan yang terbaik, uswah yang paling baik itu adalah uswahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa dalam ayat Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disebutkan bahwa Nabi SAW itu adalah suri tauladan yang paling baik. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mungkin beberapa saja, Bu, ya, tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau menjadi seorang ayah, seorang bapak. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW itu ketika beliau menjadi seorang suami.
Bagaimana juga ketika Rasulullah SAW itu menjadi seorang anak, menjadi seorang guru, menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya. Kita akan membahas itu. Mungkin kita ambil contohnya satu-satu saja nggih, Bu nggih. Ya, karena mungkin waktunya tidak akan mencukupi. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk pembahasan pertama yaitu tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang bapak. Sebelum masuk ke sana semua, kita akan membahas yang paling penting dulu, Bu. Sebelum kita membahas tentang bapak, sebelum kita membahas tentang bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang suami, menjadi seorang anak, menjadi seorang guru dan lain sebagainya, kita akan bahas tentang hal yang paling utama dulu, apa, Bu? Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang hamba. Karena profesi utama kita itu di dunia apa, Bu? Seorang hamba. Mungkin jenengan kalau ditanya profesi ini apa, Bu? Kira-kira jawabnya seperti apa? Ibu rumah tangga. Ada yang mungkin kalau jualan. Ada yang mungkin buka toko. Ada yang mungkin kerjanya jadi guru dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu nggih, Bu. Tapi profesi utama kita itu apa, Bu? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita membahas bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang hamba. Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya istri beliau juga menceritakan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anhu itu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat, Bu. Salat napa niki kira-kira? Salat napa? Salat malam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat malam, Bu, beliau itu berdiri ketika salat hatta tafattara rijlahu. Sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Pernah dengar nggih? Kalau kita mikir mungkin loh, salat piye kok bisa sampai bengkak itu? Perasaan kita juga salat enggak pernah bengkak. Lah kita kilat khusus kok salatnya, ya enggak bengkak-bengkak. No. Tapi Rasulullah SAW itu salat berdiri sampai bengkak itu karena saking lamanya. Ya, bahkan diceritakan itu beliau pernah sholat, kemudian ada seorang sahabat yang ikut sholat menjadi makmum di belakang beliau. Ya, kemudian ketika beliau membaca masuk surat Al-Baqarah, dalam pikirannya sahabat itu mungkin 1 juz selesai. Lah kok udah 1 juz, ternyata lanjut ke juz kedua, saya kulu sufa lanjut. Kemudian, paling nanti juz kedua selesai. Setelah juz kedua selesai, lah kok lanjut lagi? Juz 3. Al-Baqarah itu ada berapa juz, Bu? 2,5 juz. Mungkin nanti 2,5 juz itu Al-Baqarah selesai. Itu terus rukuk paling gitu. Lah kok ternyata pas udah selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Nanti Ali Imran selesai. Lah kok selesai Ali Imran, lanjut An-Nisa. Terus bahkan kata sahabat tersebut sampai laqad hamamtu bisu. Bahkan kata sahabat ini yang ikut jamaah itu, bahkan saya itu saking gregetnya, saking lamanya Nabi itu sholat, sampai saya itu udah pikirannya wis nengdi, wis aku batal ya. Kenapa? Saking lamanya sholat beliau. Ya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, ya istri beliau, kemudian berkomentar, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau itu melakukan hal demikian? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu itu sudah diampuni. Baik dosa yang telah berlalu maupun yang akan datang. Kamu berbuat dosa pun itu akan diampuni. Kenapa kok kamu sampai ibadahnya seperti ini? Sampai bengkak-bengkak kakinya kenapa? Mungkin kita yang dikasih jaminan seperti itu, Bu. Nek kira-kira kita dikasih jaminan masuk surga, dosa-dosanya diampuni semua, kira-kira masih ngaji di sini enggak, Bu? Nggak akan paling. Alah, wes bakal mlebu swarga. Sudah dijamin, ngapain ngaji lagi, ngapain sholat lagi. Nggih apa nggih? Tapi kenapa Rasulullah SAW tetap sholat? Jawaban beliau apa, Bu, kira-kira? Nek jenengan kira-kira apa, Bu, jawabannya Rasulullah SAW?
Kan beliau sudah diampuni dosanya. Kalau kita memang harus menjalankan kewajiban. Tapi Rasul itu sudah diampuni dosanya. Berarti kan seandainya beliau melanggar pun ya diampuni. Nah, tentu sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa beliau tetap ibadah? Maka beliau menjawab kepada Aisyah, "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, memangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Itu jawabnya Nabi. Berarti maksudnya apa, Bu? Beliau itu dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni, itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Dan itulah upaya syukurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan beliau sholat sampai bengkak seperti itu, ibadah sekuat tenaga, itu merupakan bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang tidak dijamin masuk surga saja, wong ibadahnya aja males-malesan. Kadang-kadang masih malas-malasan, Ibu. Kadang-kadang datang kemalasan dalam hati mboten. Azan, aduh kok jangane orang mateng. Maneman kok nek tak tinggal gosong, nek tak pateni wis lah delongkas mateng. Nggih apa nggih? Itu padahal kita tidak dijamin masuk surga. Sedangkan beliau Shallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga pun beliau ibadah itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran seorang hamba-nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kita menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kita berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Ibu rahimakumullah, kita yang selanjutnya kita bahas nopo dulu nih, Bu. Yang bapak dulu, yang jadi bapak dulu, nopo jadi suami dulu. Suami nggih. Nggih. Kita bahas Rasulullah SAW itu jadi suami. Ini ada cerita, Bu. Yang cerita Aisyah lagi. Ini Aisyah itu para ulama menyebutkan Aisyah itu istri Nabi SAW yang paling cerdas. Tapi bukan berarti nek Aisyah paling cerdas yang lain nggak cerdas, bukan gitu, Bu. Maksudnya misal saya mengatakan di sini yang paling cantik atau yang paling ganteng di sini saya, misalnya laki-laki satu toh. Misalnya yang paling cantik di sini sinten? Ibu Anu misalnya. Bukan berarti ibu-ibu yang lain jelek, bukan. Tapi cantik, tapi yang paling cantik Ibu Anu misalnya. Ngoten nggih? Jadi istri beliau Aisyah ini adalah istri yang paling cerdas dikatakan para ulama. Maka kalau kita menemukan Aisyah itu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya, jadi suatu saat anak-anak kecil dari Habasyah itu ya bermain-main di masjidnya Nabi. Masjid Nabawi, lari-lari di sana, namanya juga anak kecil nggih, Bu nggih, masih suka mainan. Jadi itu kita bisa metik pelajaran di hadis ini itu sebenarnya anak kecil main-main di masjid tidak apa-apa. Karena biar kadang-kadang kita itu nek menemukan anak kecil main di masjid malah kita usir, ngoten nggih, Bu nggih. Padahal Nabi itu mengajarkan anak kecil suka main di masjid itu nggak apa-apa, justru malah menanamkan kecintaan kepada masjid. Jadi suatu saat ya anak-anak kecil dari Habasyah itu bermain di masjid. Ya, yal'abuna fil masjid. Kemudian Rasulullah SAW itu memanggil istrinya. Jadi rumah beliau itu kan dekat sama masjid. Jadi ketika beliau buka pintu itu langsung masjid nggih. Jadi kelihatan ya ada anak-anak kecil main di sana. Kemudian Rasulullah SAW itu memanggil istrinya, ya manggil Aisyah itu. Faqala, Rasulullah SAW memanggil, ya Humaira. Ya Humaira itu nggih, ini sudah terkenal nggih, Bu nggih, istilah ini. Jadi Rasulullah itu nek manggil itu mesra, Bu. Ya, jadi nek bahasa kita nggih, sayang katanya. Nek jenengan manggil suaminya napa, Bu? Pak E. Orang mesra blas. Pernah manggil sayang, Bu? Pernah dulu pas zaman masih baru hari pertama ngoten nggih, masih sayang nek dulu, nek saiki wis Pak E. Ngoten nggih. Nggih. Kalau pas nanti ketika nggak ada anaknya manggilnya Pak napa sayang.
kok kelihatan nggak meyakinkan nggih mungkin manggil sayang gitu. Tergantung situasi. Nggih. Beliau mengatakan atau hibbina antang zuri ilaihim, wahai Aisyah, wahai yang memiliki pipi yang kemerah-merahan, kalau bahasanya seperti itu. Apakah engkau mau melihat anak-anak kecil itu main? Gitu. Diajak sama Rasulullah untuk nonton anak-anak kecil yang lagi main itu, Bu. Fakultu na'am, kata Aisyah, ini yang cerita Aisyah. Fakultu na'am, maka aku katakan, iya, aku mau nonton gitu. Faqama bil bab, kemudian Rasulullah SAW itu ke pintu tadi kan karena pintu beliau langsung ke masjid, jadi beliau bersandar di pintu, Bu. Ya, bersandar di pintu. Wajib itu. Ya, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Fawadatu daqani ala atiqihi. Maka kemudian aku letakkan kepalaku ya di pundak beliau. Bayangkan lagi nonton drakor nih. atau bayangkan lagi sama suami sendiri. Wasnatu wajhi ila khaddihi. Kemudian aku tempelkan wajahku ke pipi beliau. Bayangkan sama suaminya gitu. Malah ada yang muntah nanti. Mungkin nek saniki gitu nggih. Ya, kemudian menontonlah mereka bersama. Sampai kemudian berjalan waktu lama, kemudian Rasulullah SAW ya bertanya kepada Aisyah, hasbuki, kamu udah selesai belum nontonnya? Nah, kemudian Aisyah menjawab, la ta'jal ya Rasulullah. Ngapain tau buru-buru kalau kita bahasnya gitu. Nanti aku masih betah di sini gitu loh maksudnya. Pertama, Bu, itu. Akhirnya Rasulullah berdiri lagi, sudah dilanjutin jadi lendetannya lagi seperti itu. Kemudian setelah berselang waktu bertanya lagi Rasulullah, hasbuki, udah selesai belum? Kemudian kata Aisyah lagi, la ta'jal ya Rasulullah, nantilah masih enak ini, masih betah gitu toh. Sampai yang ketiga Nabi bertanya lagi, hasbuki, apakah udah selesai? Maka kemudian Aisyah menjawab, la ta'jal ya Rasulullah. Ini tulisannya kekecilan. Kata beliau, malia hubbun nazar ilaihim. Wahai suamiku, sebenarnya aku tuh nggak pengen nontonin anak kecil itu gitu loh. Aslinya aku nggak pengen nontonin mereka gitu. Tapi apa, Bu? Jawaban beliau, jawaban Aisyah apa, Bu? Walakinni ahbabtu ayyablughan nisa'a maqamuhu li wa makani minhu. Jadi ceritanya Aisyah itu pengen caper. Ceritanya Aisyah itu pengen caper kepada siapa? Kepada istri-istri Nabi yang lain. Karena istri Nabi kan banyak nggih, Bu nggih. Jadi ceritanya Aisyah itu melakukan hal seperti itu biar nanti kalau ada istri Nabi lewat tuh, nih, aku gitu loh. Paham nggih, Bu nggih? Maksudnya pengen menggambarkan ini loh, bahwasanya aku itu betapa mencintai suamiku dan suamiku itu betapa mencintai diriku. So sweet nggih, Bu nggih. Ya mungkin nanti sampai rumah bisa dicoba, Bu. Ya itu jadi gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu nggih menjadi seorang suami. Nah, kita mungkin jenengan juga sebagai istri juga bisa seperti itu, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Kan nggak harus sama kayak mungkin. Mungkin so sweet itu nggak harus kayak drama Korea lagi. Mungkin sudah nggak zamannya, Bu. Kalau drama sudah mungkin sudah umur-umur segini sudah nggak pas gitu mungkin. Tapi kan so sweet itu kan bisa dengan cara lain. Misal makan bersama. Atau mungkin ketika nopo pagi-pagi suaminya mau berangkat kerja dibuatkan kopi. Itu kan merupakan hal yang baik untuk pasangan. Seperti itu nggih, Bu nggih. Kemudian ya kita membahas tentang Rasulullah SAW itu menjadi seorang bapak. Ya.
Rasulullah SAW itu pernah diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahul Aqra ibnu Habisin At-Tamimi jalisan. Jadi diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium cucu beliau. Jadi ini contoh bapak ini enggak untuk bapak saja, tapi bisa untuk kakek juga. Jadi beliau itu pernah mencium cucu beliau, Hasan. Kan Hasan itu putranya Ali bin Abi Thalib, ya, ada Hasan, ada Husain. Ketika itu yang beliau cium adalah Hasan. Wa indahul Aqra ibn Habis, ya. Dan di dekat beliau itu ada sahabat bernama Al-Aqra ibn Habis. Siapa Bu namanya? Aqra bin Habis, ya, At-Tamimi. Duduk di situ. Kemudian faqala Al-Aqra. Kemudian Aqra ini ngomentari ketika Rasulullah itu mencium cucu beliau. Aqra ini mengomentari, innaliya asyratun minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Ya. Dengan bangganya Aqra ini mengatakan, aku itu punya anak 10. Gak ada satupun yang tak cium. Bangga kenapa, Bu? Karena merasa aku itu cowok, aku itu laki-laki. Nek ngambungi anak ini kaya piye kan? Kaya ora gentle. Kalau di gambarannya Aqra itu seperti itu. Jadi nek bapak itu nyium-nyium anaknya itu kayak napa nggih bahasa niku? Feminim nggih, napa bahasa niku, Bu? Ya. Kemudian Rasulullah SAW fanadhara ilaihi, Rasulullah SAW, ya, kemudian Rasulullah itu menatap wajahnya Aqra. Ditatapi, Bu. Kayak gitu loh, Bu. Faqala man la yarham la yurham. Ketika tadi dikomentari sama Aqra, balasan Nabi cuma pendek. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan disayangi. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, apalagi itu anaknya sendiri, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran ketika orang tua itu mencium anaknya, memberikan kasih sayang kepada anaknya, itu tidak hanya untuk memberikan kasih sayang kepada anak, tapi memberikan kasih sayang kepada kita sendiri agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran beliau sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakek, ya. Jadi kita kepada anak-anak kita itu harus sayang, Bu, nggih. Dibelai. Kadang-kadang kita sekarang itu nek anak kecil yang masih kecil mungkin masih disayang, masih dibelai-belai. Nek udah mulai bisa ngelawan, sudah mulai bisa jawab, wes kono gitu. Nggih napa nggih? Atau kadang-kadang kita nek nyium anak itu bukan dicium gini tapi Rene tak ambung, bukan. Kadang-kadang ngoten nggih, Bu nggih. Seharusnya kita dengan kasih sayang, dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya nek di tempat umum mungkin malu nggih, Bu. Di rumah juga malu. Mungkin karena nggak terbiasa dicium, Bu. Coba nek dari kecil biasa dikasih sayang, dikasih kasih. Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana beliau itu menjadi seorang anak. Tadi beliau sebagai seorang suami, kemudian seorang ayah, sekarang jadi seorang anak. Enggak jadi istri, enggak. Istrinya Aisyah, beliau suaminya. Bagaimana beliau menjadi seorang anak? Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menziarahi kuburan ibunya. Fabaka wa abka man haulahu. Kemudian beliau itu saking menghayati, saking napa nggih, meresapi ziarah kubur tersebut sampai beliau menangis dan membuat orang-orang yang di sekitarnya itu menangis. Ya, jadi gambarannya beliau itu bahwasanya beliau itu betapa sayangnya beliau kepada orang tua beliau. Ya. Kadang-kadang kita itu, Bu, ya, nemuin banyak nggih, Bu, nggih, anak-anak zaman sekarang itu bahkan
orang tuanya sudah sakit, gitu malah ditungguin kok ora mati-mati. Ya. Terus nek sudah mati, sudah meninggal kok sudah mati. Nek, nek sudah meninggal kemudian yang dicari napa nih? Warisannya. Subhanallah. Nggih. Kemudian ketika warisan itu sudah didapatkan, kadang-kadang nggak kepikiran sedikit pun nggih untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Pokok iki nggo nakku wis. Nggih napa nggih? Subhanallah. Ya. Iya, kadang-kadang nggak ingat seperti itu. Ya. Padahal anjurannya adalah kita itu untuk kalau ibu kita, mungkin orang tua kita atau bapak ibu kita sudah meninggal, kemudian kita merasa kok kita dulu ketika sebelum bapak ibu itu meninggal itu kok berbakti kita kurang, atau mungkin kita masih durhaka sebelum bapak ibu kita meninggal, maka cara berbakti kita adalah dengan kita beramal ya untuk orang tua kita atas nama orang tua kita. Oke, nyampe nama buatan Bu, amalnya nyampe. Nah, ada orang yang mengatakan nggak nyampe itu jangan didengarkan, Bu. Ya, nyampe, amalannya nyampe. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Anna Sa'da ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anhu. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ubadah bahwasanya suatu saat ibunya itu meninggal, kemudian saat ini tidak sempat untuk ikut memakamkan ibunya, tidak ada di sisi ibunya. Kemudian saat ini mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anhu. Sungguhnya ibuku itu meninggal dan aku itu tidak berada di sisinya ibuku. Ayan fa'uhuma syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah kalau aku itu bersedekah atas namanya, apakah bermanfaat untuknya? Kalau bahasa kita nyampe napa mboten? Maka kata Rasulullah SAW, qala na'am. Qala fa inni ushhiduka anna ha'itiyal mihrafa sadaqatun 'alaiha. Ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian menjawab, iya, ya. Sedekah itu nyampe kepada orang tuamu. Kemudian seketika sahabat saat ini mengatakan, aku bersaksi bahwasanya kebunku ini ya yang sedang lebat-lebatnya buahnya ini, yang sedang subur-suburnya ini aku sedekahkan atas nama orang tuaku. Ya, jadi itu ajarannya yang Rasulullah SAW digambarkan dalam sebuah hadis. Ya, salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, kita beramal untuk kedua orang tua kita, kemudian kita juga bersedekah untuk orang tua kita. Ya, kadang-kadang kita itu Bu menemui banyak orang ya, doa Robbi ghfirli wali walidayya itu aja kadang-kadang sebulan nggak kebaca karena lupa. Ya, maka kita itu sempatkan dalam setiap sholat kita, setiap doa kita, ya kita doakan untuk orang tua kita. Bahkan diceritakan ada orang tua di akhirat itu, di dalam surga itu mendapatkan kedudukan tinggi. Maka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa kok saya itu mendapatkan tempat setinggi ini? Padahal perasaan amal saya dulu ya biasa-biasa saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya derajatmu itu disebabkan karena doa anak-anakmu. Disebabkan karena istighfarnya anak-anakmu. Jadi ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, maka itu membantu mereka nanti ketika di akhirat, ya. Jadi ikhtiar kita kalau kita belum berbakti dulu ketika orang tua kita masih ada, mungkin ikhtiar kita berbakti adalah dengan mendoakan mereka. Berdoa untuk mereka, jangan berdoa kepada mereka. Jadi mungkin nanti jangan disalahpahami, nanti ketika ziarah kubur anak jenengan mungkin mau ikut ujian, Mbah, dongake nggih. Jangan gitu, itu salah itu. Tapi berdoa untuk mereka. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gambaran bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya gambar itu masih banyak, Bu, ya. Tapi mungkin kita nggak bisa bahas satu persatu karena sudah dekat asar ini. 10 menit lagi ke asar gitu. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang pemimpin, ya.
Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, saya nggak bacakan teks bahasa Arabnya nggih, karena tadi saya lupa nulis teks bahasa Arabnya. Ada seorang, kalau dikatakan itu, kalau bahasa kita orang apa nggih? Wanita yang kalau di hadis itu bahasanya yang ada sesuatu di akalnya. Kalau di hadis itu seperti itu. Ya nek di kita ya bahasanya rodok. Napa bahasa Ibu? Prima kurang sakon. Bahasanya seperti itu nggih. Bahasa kita saja. Ada seorang wanita yang wanita yang kurang saon itu. yang sedikit bermasalah itu di akalnya. Rodok ngono lah. Itu mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku punya sesuatu, punya perkara yang harus aku omongin sama engkau." Apa bahasa bagus sih seperti itu. Kalian jenengan, ya. Saya punya urusan penting sama jenengan, seperti itu. Kira-kira nek jenengan didatangi sama orang gila, sama orang kalian wong edan, terus dia ngomongin ngoten pripun, Bu? Melayu. Tapi gambar Rasulullah SAW, karena beliau pemimpin, kemudian ada rakyat yang mendatangi beliau dan mengatakan ada urusan. Rasulullah menjawab apa, Bu, kira-kira? Jawabannya, silahkan. Ajak saya ke tempat yang kau mau, kamu tuntaskan urusanmu dan saya akan mengerjakan apa yang kamu mau. Saya akan selesaikan semua masalah yang kamu inginkan. Nah, kemudian wanita itu mengajak Rasulullah SAW ke sebuah tempat, ya. Kemudian bercerita kepada Rasulullah SAW, ya, bercerita tentang masalahnya dan lain sebagainya, dan meminta solusi, meminta diselesaikan masalahnya, dan sampai akhir beliau dikatakan hadis tersebut, ya, sampai masalah wanita tersebut diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak lari, Bu, ya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasannya rakyatnya itu adalah tanggung jawab beliau, ya. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW, setiap kalian itu adalah pemimpin, ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua kalian itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Bapak itu pemimpin di rumah tangga. Ibu-ibu itu pemimpin di anak-anaknya, ya. Dan seterusnya, kita semua itu pasti menjadi pemimpin dimanapun itu. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpini. Oke, maka itulah gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kisah-kisah sirah-sirah beliau, ya. Keteladanan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, banyak sekali kisah-kisah atau sirah-sirah yang mungkin harus kita bahas, tapi berhubung karena waktu yang sedikit ini, waktu yang mepet ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita semua. Mungkin kalau ada waktu di lain waktu kita bisa bahas lagi nggih, Bu, nggih. Karena meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kepada kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak cukup kalau kita kemudian hanya membuka Al-Qur'an, baca artinya tanpa kita pengen mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, itu tidak mungkin, ya. Karena contoh realnya dalam kehidupan, ya, yang ada di Al-Qur'an itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita hanya membaca Al-Qur'an, ketika ada perintah sesuatu, kita tidak akan bisa memahami 100% tanpa kita melihat contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah semangat kita dalam ibadah kita sehari-hari,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita semua dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.